Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda kita, Nabiullah kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu merupakan suatu hal yang harus kita junjung tinggi, harus kita amalkan. Ilmu merupakan suatu hal yang mendasari bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pentingnya menuntut ilmu dan bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk dan pedoman untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 58 sampai dengan 11, surah ke-11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah jalan pada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah jalan yang di lainnya itu engkau buka. Allah memelihara akan perbuatan-perbuatanmu itu. Ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan hendaklah di antara kalian memelihara perbuatan-perbuatan kalian. Berikanlah perbuatan-perbuatan yang baik untuk mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwa menuntut ilmu bukanlah hal yang prerogatif bagi laki, tapi juga merupakan kewajiban bagi perempuan. Tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan untuk seseorang itu menuntut ilmu. Kita diciptakan dari rahim seorang ibu yang keluar dan kemudian diberikan akal, diberikan pengetahuan, diberikan kaidah bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah satu caranya ialah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa membedakan antara hak dan yang batil, membedakan dari yang salah dan yang benar. Kemudian sewaktu kita lahir dan kemudian kita sampai mati pun kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu Allah akan memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Kita akan memudahkan kita untuk bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian daripada itu dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam surah ini, Allah memberikan penekanan pada pentingnya membaca dan belajar pena. Pena sebagai simbol ilmu merupakan sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk belajar dan mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menjadikan ilmu sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat, bekal untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah pernah berhenti untuk belajar, karena dengan ilmu kita dapat menjadi seseorang yang bermanfaat, bermartabat, dan berwibawa di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal perbuatan adalah yang diiringi oleh ilmu dan pengertian, dan sejelek-jeleknya amal perbuatan adalah yang diiringi oleh kebodohan dan kebuntuan. Hadis riwayat At-Tabari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, bahwa beliau mengadu kepada Syekhul Waqi, salah satu guru beliau, dan ini merupakan bunyinya: syakautu ila waqi'i su'ahibdi fa'arsadani la tarkil ma'asi wa ahbarani bi anna ilman nurun wa nurullahi la yuhdari 'asi. Bahwa beliau syakautu ila waqi'i su'ahibdi, bahwa beliau mengadu kepada Syekh Waqi, Imam Syafi'i mengadu kepada Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku, tentang bagaimana beliau ini merasa gelisah akan ketika dia menuntut ilmu, ketika dia menghafal, maka ia merasa buruknya hafalanku, susahnya aku dalam menghafal. Dan kemudian kata gurunya Syekhul Waqi, fa'arsadani ila tarkil ma'asi, ia pun menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa ahbaroni bi annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah sebuah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang pelaku maksiat. Maka kesimpulan pada kisah ini bahwa agar ilmu kita tidak lupa, agar ilmu kita tidak hilang, dan agar ilmu kita bermanfaat, maka kita untuk dijauhi meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap maksiat yang kita jalankan, setiap huruf-huruf yang kita hafal itu juga akan sirna dan hilang. Apabila juga kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita dapat, maka ilmu itu bagaikan pohon tak berbuah. Ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi orang lain, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir kelak. Maka oleh sebab itu kita pentingnya selain menuntut ilmu itu juga kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari guru-guru kita, dari guru-guru kita, dari semua yang ada di sekitar kita. Karena ilmu itu tidak hanya dari guru, dan guru itu tidak hanya dalam bentuk manusia. Guru itu juga bisa dalam bentuk alam, lingkungan, bagaimana kita bisa belajar dari sesuatu yang kita lihat, itu merupakan guru bagi kita, karena itu bisa menjadi pedoman bagi kita. Mungkin cukup sekian
pidato yang dapat saya sampaikan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.